I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Sesuai dengan temanya yaitu penerapan ground handling Bandara Internasional Kuala Namu, maka yang pertama saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang dari Bandara Kuala Namu. Bandar Udara Internasional Kuala Namu adalah bandar udara pusat Provinsi Sumatera Utara. Bandara ini terletak di Kabupaten Deli Serdang, 23 km arah timur dari pusat kota Medan. Bandara ini mulai beroperasi sejak 25 Juli 2013. Bandara yang berada di atas lahan seluas 1.365 hektar telah dilengkapi fasilitas modern, antara lain 8 gerbang rata yang akan menghubungkan penumpang langsung dari area keberangkatan di dalam terminal menuju kabin pesawat dan teknologi peralatan pendeteksi keamanan dalam sistem check-in penumpang. Dan yang berikut terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, pengertian dari ground handling. Dan yang kedua, apa saja ruang lingkup ground handling. Dan yang ketiga yaitu bagaimana prosedur ground handling di Bandara Kuala Namu. Yang pertama, pengertian ground handling. Ground handling pesawat adalah aktivitas perusahaan penerbangan yang berkaitan dengan pelayanan terhadap para penumpang. Bagian tersebut meliputi penanganan bagasi, kargo, peralatan pembantu mobilitas selama berada di bandara, mulai dari keperluan keberangkatan dan kedatangan. Dan yang kedua, ruang lingkup ground handling. Ground handling mempunyai tugas yang sangat penting, mulai dari memenuhi kebutuhan penumpang untuk membantu proses check-in sampai dengan boarding. Selain itu, ada juga pekerjaan teknis untuk membersihkan pesawat dan mengisi keperluan bahan bakar. Adapun lingkup tugas dan batasan pekerjaan ground handling yaitu pada fase atau tahap. Dan yang ketiga, prosedur ground handling di Bandara Kuala Namu. Yang pertama, proses check-in. Check-in adalah salah satu proses kegiatan penanganan dan pelayanan penumpang yang akan dilakukan penumpang di bandara udara untuk mendapatkan nomor tempat duduk di dalam pesawat. Check-in adalah hal pertama yang dilakukan penumpang ketika di bandara udara, yang merupakan proses bagi calon penumpang yang akan berangkat ke tujuan sebelum naik ke pesawat. Check-in dibuka 2 jam sebelum keberangkatan pesawat. Yang kedua, penanganan dokumen. Travel dokumen adalah semua surat-surat yang dikeluarkan oleh instansi tertentu yang dapat digunakan untuk kemudahan dan diperlukan dalam suatu perjalanan berdasarkan peraturan yang berlaku di negara keberangkatan, negara yang dilalui, atau negara transit maupun negara tujuan. Dan yang ketiga, penanganan bagasi penumpang. Bagasi adalah barang yang dibawa penumpang pada waktu penerbangan yang isinya berupa barang-barang milik pribadi untuk keperluan sehari-hari yang dibutuhkan selama perjalanan. Yang keempat, penanganan boarding. Apabila penumpang check-in, petugas akan memberikan boarding card untuk dapat memasuki pesawat. Pada saat boarding, penumpang yang akan berangkat akan diperiksa kembali dengan memberikan boarding pass kepada petugas, dan petugas akan merobek separuh dari boarding card tersebut untuk tertinggal bagi petugas sehingga memudahkan petugas untuk mengecek kembali jumlah penumpang yang telah check-in. Jika jumlahnya telah selesai, maka dapat segera diberangkatkan. Dan yang kelima, penanganan kedatangan penumpang. Petugas di bagian kedatangan pesawat atau penumpang haruslah mengetahui waktu kedatangan pesawat, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan kepada penumpang yang datang. Yang keenam, penanganan penumpang yang memerlukan penanganan khusus. Dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada penumpang, perusahaan penerbangan menerapkan suatu sistem penanganan yang manusiawi kepada berbagai penumpang. Pelayanan secara khusus bagi penumpang dalam dunia penerbangan dikenal dengan istilah special handling. Dalam memberikan pelayanan kepada penumpang ini, petugas memberikan pelayanan atas permintaan khusus dari penumpang tersebut dengan penyediaan fasilitas yang ketujuh, penumpang lanjut usia. Penumpang lanjut usia adalah penumpang yang karena usianya sudah lanjut sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan seperti penumpang lain pada umumnya. Yang kedelapan, orang yang sakit dan memerlukan tempat berbaring.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penumpang ini agar dapat melakukan penerbangan. Yang pertama, harus memiliki surat keterangan dari dokter bahwa dia bisa untuk naik pesawat terbang sampai ke tujuan. Berikut harus ada persetujuan dari dokter perusahaan penerbangan yang bersangkutan, dan biaya tempat berbaring di pesawat biasanya 3 kali ke harga tiket normal di mana penumpang naik, dan harus ada yang menemani penumpang atau dokter pribadinya. Dan yang kesembilan, penumpang buta dengan anjing penuntunnya. Penanganan yang harus diberikan kepada penumpang ini adalah orang buta dengan anjingnya harus berangkat dengan kelas 1. Mulut anjing itu harus berongsong, harus memiliki alas yang menyerap air. Semua peraturan pemerintah untuk membawa anjing harus ditaati. Hanya 1 anjing penumpang orang buta yang diperkenankan untuk setiap penerbangan. Penumpang buta yang membawa anjing penuntunnya harus diberangkat lebih dahulu dari penumpang lainnya. Yang ke-10, ibu yang sedang mengandung. Ibu yang sedang mengandung dalam keadaan sehat diperoleh terbang sampai minggu ke-35 dengan syarat harus ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa ibu tersebut diperkirakan akan melahirkan paling cepat 5 minggu lagi dan ibu dalam keadaan sehat dan kuat untuk terbang ke sampai tempat tujuan. Yang ke-11, penumpang orang penting. Antara lain Presiden, Perdana Menteri, Duta Besar, Gubernur, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Dalam, tugas atau dinas, dan sebagainya. Dan yang ke-12, anak kecil yang berpergian sendiri. Yang dimaksudkan di sini adalah anak yang berumur 7-12 tahun dan tidak ditemani oleh saudaranya atau penumpang lain yang sudah berumur 18 tahun. Dan yang terakhir, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa salah satu faktor penunjang untuk kegiatan transportasi udara adalah dengan adanya ground handling atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan tata operasi darat. Tata operasi darat adalah aktivitas perusahaan penerbangan yang berkaitan dengan penanganan atau pelayanan terhadap para penumpang yang meliputi bagasi, kargo, pos, peralatan pembantu pergerakan pesawat selama berada di bandara, sejak pesawat udara tersebut mendarat sampai lepas landas. Sekian dan terima kasih.